未来最高。こいつは短い間なら暴力雲の悪魔、普段は人間のような天使の悪魔。こいつは特殊。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari anime Chainsaw Man episode ke-11. Di akhir episode kemarin kita sudah melihat Aki yang akan melakukan kontrak dengan iblis keabadian. Jadi bagaimanakah wujud dari iblis keabadian itu? Dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu! Di episode 11 kali ini kita ditunjukin Aki yang akhirnya ketemu sama Future Devil. Nah, ternyata si Future Devil ini tingkahnya agak agresif dan suka bercanda. Dia juga joget-joget gak jelas di depan Aki dan malah ngeisengin dia. Tapi si Aki maunya mereka langsung ke intinya aja biar urusannya tuh cepat selesai. Aki ngomong kalau dia cuma ingin membuat kontrak dengannya, jadi cepat beritahu apa yang dia inginkan. Dan Future Devil akhirnya nurutin Aki dan nyuruh dia untuk memasukkan kepalanya ke dalam perutnya. Dia pengen lihat masa depan Aki untuk mutusin pertukaran apa yang cocok buat mereka. Dan saat Aki akhirnya menempelin kepalanya ke perut Future Devil, tiba-tiba iblis itu ketawa dengan kencang. Dan kesepakatannya yaitu iblis itu bilang kalau dia akan tinggal di mata kanan Aki, karena dengan begitu dia bisa meminjamkan kekuatannya pada Aki. Aki pun sangat terkejut saat tahu kalau persyaratannya hanya semudah itu. Future Devil sama sekali nggak minta apapun kepada Aki. Future Devil yang ngeh sama kebingungan Aki itu akhirnya ngomong kalau kematian Aki sangatlah indah. Dan karena hal itulah Aki nggak perlu ngasih apa-apa ke Future Devil. Aki pun nggak peduli sama hal itu, asalkan dia mendapatkan kekuatan untuk melawan Gun Devil. Aki bilang kalau dia nggak tertarik sekali dengan cara dia mati. Dan Aki langsung memerintahkan Future Devil untuk masuk ke dalam matanya dan beri dia kekuatan. Akhirnya Future Devil pun tinggal di dalam mata kanan Aki. Terus di scene yang berbeda, Denji dan Power akhirnya berhasil melukai Kishibe di sesi latihan mereka. Kishibe langsung ngasih mereka nilai sempurna dan nyatain kalau mereka berdua tuh udah bisa dibilang lulus di pelatihan itu. Bahkan Kishibe juga ngajakin mereka untuk ikut dalam operasi menangkap Sawatari dan Katanamen. Malamnya Kishibe bertemu empat mata dengan Makima. Makima berterima kasih pada Kishibe karena udah mau ngeluangin waktu buat ngelatih Denji dan Power. Dan di kesempatan itu Kishibe mencoba menyelidiki apakah Makima tahu sesuatu tentang penyerangan terhadap divisi khusus kemarin. Kishibe bilang kalau Makima itu sebenarnya tahu kalau serangan itu akan datang, tapi kenapa Makima tak mencoba menghentikannya. Makima mencoba menyangkal dan ngomong kalau dia sendiri juga korban dari serangan mendadak itu. Namun kayaknya Kishibe gak percaya gitu aja sama omongannya Makima. Tapi walaupun gitu, Kishibe menekankan kalau dia tuh gak peduli dengan rencana rahasia Makima, asalkan semua itu demi kelangsungan hidup umat manusia. Dan scene pun berpindah. Terlihat Sawatari dan Katanamen yang kayaknya udah tahu kalau para Devil Hunter udah nyiapin operasi buat nangkep mereka. Mereka pun udah bersiap kalau tiba-tiba tempat itu diserang oleh para Devil Hunter. Mereka udah nyiapin pasukan zombie untuk menghadapi musuh. Zombie-zombie itu akan merubah manusia biasa menjadi mayat hidup ketika terkena gigitannya. Sedangkan di tempat lain, Makima tampaknya lagi bernegosiasi dengan salah seorang Yakuza. Kayaknya Makima lagi mencari siapa aja anggota Yakuza yang bersekongkol dengan Sawatari kemarin. Bos Yakuza itu gak menyangka kalau ada anak buahnya yang bekerja sama dengan Sawatari dan Gun Devil. Tapi mereka bertindak di luar perintahnya. Dan Makima ngomong kalau dia ingin bos Yakuza itu menuliskan semua nama orang di organisasi yang melakukan kesepakatan dengan Gun Devil.
Dan bos Yakuza mengiyakannya karena dia ingin memberikan mereka pelajaran biar gak bertindak seenaknya. Tapi ternyata Makima juga menginginkan nama-nama orang dari keluarga Yakuza. Hal itu membuat suasana di sana langsung berubah. Bos Yakuza jelas-jelas gak mau menjual nama orang dari keluarga lain. Karena kalau sampai hal itu dilakukan maka peperangan besar akan terjadi. Bos Yakuza itu tahu kalau Makima bisa membunuh semua nama yang dituliskan olehnya. Dan kalau sampai hal itu terjadi, maka bos Yakuza itu takut kalau mafia-mafia dari negara lain akan memanfaatkan hal tersebut dan menyerang Jepang. Seperti halnya para Devil Hunter yang menjaga masyarakat dari serangan iblis. Kami para Yakuza juga menjaga negara dari serangan mafia-mafia negara lain. Tapi kayaknya Makima gak peduli dengan perkataan si bos tersebut dan malah ngasih bungkusan. Awalnya mereka mengira kalau itu adalah uang suap, tapi saat dilihat lagi ternyata bungkusan tersebut berisi mata dari orang-orang terdekat para Yakuza yang berada di ruangan itu. Tentu aja mereka semua langsung terkejat-kejat. Makima bilang kalau dia akan mengembalikan bagian tubuh itu ke tempatnya semula, asalkan mereka mau bekerja sama dengannya. Makima akan mengenalkan orang yang bisa mengembalikan bagian tubuh itu. Bahkan anggota Yakuza yang mencoba menyerang Makima langsung mimisan seketika. Bos Yakuza itu tampaknya gak bisa berbuat apa-apa lagi, dan mau gak mau harus nuruti keinginan Makima tersebut. Sedangkan di depan gedung markas musuh, para Devil Hunter udah siap-siap untuk menyerang masuk, termasuk Denji, Power, Aki, dan Kobeni. Setelah mendapatkan perintah langsung dari Kishibe, membuat mereka berempat pun segera memasuki gedung tersebut. Kishibe yang menjabat sebagai ketua divisi khusus 4 lalu menjelaskan kepada anggota kepolisian yang berada di sana. Dia menyebutkan kalau hampir semua anggota divisi khusus itu bukanlah manusia, dan jika salah satu dari mereka sampai lepas ke kota, maka jumlah korban dapat dipastikan lebih banyak daripada serangan para penjahat. Habis itu Kishibe pun ngejelasin karakteristik para anggota pasukan divisi khususnya tersebut. Ya kali-kali aja nanti para anggota kepolisian itu berhadapan dengan mereka. Yang pertama ada Shark Fin atau Majin Hiyu. Majin ini mempunyai kemampuan untuk berenang di permukaan apapun, termasuk tembok dan lantai. Lalu ada Violent Spin. Saking berbahayanya dia sampai diharuskan untuk memakai topeng yang berisi gas beracun untuk menahan kekuatannya. Dan untuk alasan apapun jangan sampai topeng itu terlepas darinya. Terus ada juga Spider Devil, iblis berwujud manusia laba-laba yang sangat ramah. Tapi walaupun dia ramah, iblis tetap aja seorang iblis. Mereka akan membunuh jika tersinggung. Dan yang terakhir adalah Angel Devil. Nah, yang satu ini sedikit berbeda. Dia sama sekali nggak pernah memusuhi manusia, tapi manusia sendiri yang harus menjaga jarak dengannya. Karena bila sampai menyentuhnya, maka dia bisa menyerap sisa umur manusia tersebut. Setelah ruangan yang dipenuhi zombie itu berhasil dikendalikan, Aki mengajak Denji untuk naik dan mencari Katanamen dan Sawatari. Aki memerintahkan Denji untuk segera berpencar dan mencari musuh mereka. Beberapa saat kemudian, Aki bertemu dengan anggota Yakuza yang berada di sana. Para kroco itu mengancam Aki dengan senjata api. Tapi tiba-tiba para Yakuza itu mimisan dan mati. Tampaknya Makima telah berhasil mendapatkan nama-nama mereka dan membunuhnya dari jarak jauh. Sampai akhirnya Aki pun bertemu dengan Sawatari. Pertempuran pun tak terhindari lagi. Sawatari memerintahkan ularnya untuk memuntahkan sesuatu. Ternyata Aki langsung kaget banget saat melihat Ghost Devil menunjukkan diri dan berdiri di hadapannya. Ternyata Sawatari telah melakukan kontrak dengan Ghost Devil. Sawatari terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya, tapi kayaknya dia masih bisa hidup dan bertarung. Dan tanpa banyak bacot, Sawatari langsung memerintahkan Ghost Devil untuk cepat membunuh Aki. Ghost Devil pun langsung menyerang Aki dengan membabi buta.
Tapi tampaknya Aki berhasil mengimbangi serangan-serangan Ghost Devil itu. Sawatari cukup terkejut saat melihat perkembangan kekuatan Aki tersebut. Ternyata itu adalah efek dari kekuatan Future Devil yang baru aja dikontrak sama Aki, membuatnya jadi bisa sedikit melihat masa depan dan memprediksi serangan-serangan musuh. Tapi walaupun gitu, fisik seorang manusia tentu aja tetap ada batasnya. Akhirnya, Ghost Devil berhasil menangkap Aki dan mencekiknya dengan keras. Sawatari pun memerintahkan Ghost Devil untuk mencekik Aki sampai mati. Aki pun terlihat mulai kehilangan kesadarannya. Dan yaps, itulah akhir dari anime Chainsaw Man episode ke-11. Waduh, kayaknya pertempuran antara Devil Hunter dan para kerocokan Devil semakin overpower. Jadi bingung apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Apakah Denji akan datang dengan full power? Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selebeu!